The core of the operations itu bukan function bisnis, tapi people. Kita bisa cloning strategi marketing, kita bisa cloning yang namanya You cannot clone the people. Iya, tapi culture, people and culture nggak ada, nggak bisa. Frame of thinking saya itu sangat membantu bagaimana saya bekerja, bagaimana saya menyelesaikan masalah. Jadi problem solving, analytical thinking itu saya dapat banget dari saya belajar di fisika. Pembicara pada podcast kita kali ini adalah A. Miftahuddin Amin atau biasa dipanggil Kang Miftah. Beliau lahir pada tanggal 13 Februari 1968 di Serang, telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Kang Miftah lulus dari jurusan Fisika MIPA Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1987 dan Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen pada tahun 1992. Selain itu, beliau memiliki pendidikan dari Universitas Trisakti dengan program Magister Manajemen MSDM dan lulus pada tahun 2018. Kang Miftah memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang dan beragam, yaitu bekerja di PT Paragon Technology and Innovation, sebuah perusahaan FMCG lokal yang telah menjadi pemimpin pasar dalam industri kecantikan sejak 2019. Saat ini beliau menjabat sebagai EVP and Chief Administration Officer HR and Corporate Affairs Directorate sejak 2021 dan sebelumnya menjabat sebagai EVP and Chief HR Officer HR Directorate pada tahun 2019 sampai 2020. Selain itu, beliau juga pernah bekerja di PT GNP Indonesia, sebuah kelompok perusahaan pertambangan nikel pada tahun 2018 sampai 2019 sebagai Vice President HR. Pada periode 2015 sampai 2018, beliau menjabat sebagai Direktur HR and Corporate Affairs di PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, sebuah anak perusahaan dari Marubeni Corporation. Kang Miftah juga pernah bekerja di PT Freeport Indonesia, perusahaan emas dan tembaga terbesar di dunia pada tahun 1998 hingga 2015, di mana beliau menjabat berbagai posisi dalam fungsi SDM dan hubungan industrial. 2 posisi terakhirnya di PT Freeport Indonesia adalah sebagai Wakil Presiden HR Service and Industrial Relation pada periode 2011 sampai 2012 dan Wakil Presiden Manajemen SDM pada periode 2012 sampai 2015. Pada awal karirnya, beliau juga pernah bekerja di PT Digital Astra Nusantara pada tahun 1995 sampai 1998 sebagai HR representatif dan sebelumnya pada tahun 1994 sampai 1995 mengikuti program manajemen trainee di Astra International. Itulah sedikit profil tentang Kang Miftah yang sangat tertarik untuk berkontribusi di bidang sumber daya manusia dan menjadi penggerak dalam pengembangan dan penerapan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan efektif di perusahaan. Kita ikuti podcast Cinta MIPA kali ini dengan judul Implementasi Hukum Fisika di Manajemen SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad, akan menampilkan figur alumni kita yang memiliki beragam latar belakang profesi, dengan tujuan membuka wawasan kita semua, baik alumni, mahasiswa, dan masyarakat umum, tentang kemungkinan-kemungkinan perjalanan karir dari seorang yang berkuliah di FMIPA Unpad. Dari acara ini, kita harapkan mendapatkan pencerahan yang lebih dalam terhadap bidang ilmu yang ditekuni, peluang dan tantangan di pasar dan persaingan dunia kerja, maupun dunia usaha, maupun peluang-peluang di dunia akademis. Sebuah kehormatan mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara ini. Nama saya Isnandar, alumni MIPA Unpad Angkatan 96. Pada edisi kali ini, kita menampilkan Kang Miftahul Amin, EVP and Chief Administration Officer, HR and Corporate Affairs Directorate, PT Paragon Technology and Innovation, yang dikenal Wardah.
Judul kali ini adalah implementasi hukum fisika di manajemen SDM. Kang Miftah, welcome Kang Miftah. Ya, Assalamualaikum Kang Nanda dan teman-teman semuanya. Kang Miftah, mungkin Kang Miftah kenalin dulu deh background pendidikan. Saya sedikit baca tentang CV-nya Kang Miftah. Kemudian nanti kita bicara tentang dunia kerja Kang yang benar-benar lurus di SDM. Saya rasa buat adik-adik kita yang di MIPA nanti ada dapat 2 edisi ya, ada dalam waktu dekat, sebelumnya dengan Kang Dudi juga SDM, sekarang dengan Kang Miftah. Saya harap ini pesan nih buat adik-adik bisa dapat pemahaman yang lebih komprehensif dunia SDM kayak apa. Silakan Kang Miftah perkenalan dulu. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali nih diundang di podcast Cinta MIPA ya. Luar biasa banget inisiatif dari IKA MIPA Unpad. Menurut saya sih ini satu inisiatif yang luar biasa bagus gitu ya. Perkenalkan, nama saya itu Miftahuddin Amin, bukan Miftahul Amin. Miftahuddin Amin. Miftahuddin Amin. Betul. Saya biasa dipanggil Miftah. Saya kuliah di MIPA itu angkatan 87. Jadi angkatan-angkatan milenial lah ya. Milenial banget. Milenials tuh. Jadi saya sih ada stagnansi usia, sehingga saya tetap milenials. Nah, Kang Nandar, itu sih. Jadi kalau misalnya perjalanan saya asal Serang, lahir besar di Serang, kuliah di mana di Unpad ya, alhamdulillah waktu itu. Nah, kebetulan saya tuh agak mixing juga kuliah. Memang agak kemaruk untuk urusan ilmu tuh. Jadi 87 saya di MIPA, ngambil jurusan fisika. 89 saya coba-coba di Unpad juga dan diterima. Waktu itu ada UMPTN. Saya ngambil ekonomi, jurusan manajemen. Jadi dua double degree, yes. Masanya era ada double degree namanya. Dulu udah dirasakan gitu ya. 92 saya lulus dari MIPA, 94 saya lulus dari ekonomi. Setelah itu saya bekerja di PT Astra International sebagai manajemen trainee khusus untuk human resources. Manajemen sebentar Kang, potong dulu. Kakak ngambil Astra memang khusus manajemen resources, human resources. Betul. Tertariknya memang ke situ ya? Sebetulnya itu by accident sebetulnya. Karena gini, kenapa saya ngambil ekonomi waktu itu? Karena saya harus hitung-hitungan kan. Biasa kan nafsunya anak muda kan. Saya mesti ngambil kemana ya? Tentu saja salah satu alternatifnya adalah melihat tetangga sebelah gitu kan, yang katanya wah dan sebagainya. Tapi dipikir-pikir saya juga ngaco kalau misalkan hanya menuruti nafsu, sementara saya juga tidak ingin melepaskan MIPA di Unpad saya yang saya cintai itu, karena waktu itu juga saya sudah mulai aktif di lembaga perwakilan mahasiswa kayak gituan ya di MIPA tuh. Selain di jurusan, saya harus berhitung gitu. Kalau daripada saya stuck dua-duanya, mendingan salah satu, kalaupun misalnya tidak keteteran lah ya. Dan pada waktu itu saya bilangin, kalau misalkan saya keteteran, saya harus pilih salah satu, dan saya tetapkan pilihan yang pertama, yaitu MIPA. Karena buat saya MIPA itu cinta pertama, dan dari sisi eksplorasi intelektual itu luar biasa banget gitu loh. Lebih dalam ya. Itu sih. Jadi pada saat setelah bergulirnya waktu, ternyata ada beberapa proses transformasi dalam hidup saya sih. Dari seorang yang idealis yang ingin menjadi researcher gitu, pada saat saya belajar tentang aspek-aspek sosial, kok luar biasa ya, menarik ya. Kalau kita kembangkan, kalau kita kombinasikan antara kedalaman ilmu dan eksplorasi intelektual yang berujung pada kreativitas kita untuk mencari sesuatu dalam konteks sosial gitu. Nah, ngomongin orang tuh luar biasa banget kan, menarik kan. Nah, atas dasar itulah saya akhirnya coba-coba deh masuk ke manajemen trainee. Saya juga apply menjelang lulus gitu kemana-mana gitu ya. Nyantolnya tuh di Astra. Saya juga udah lupa tuh. Waktu diwawancara juga saya juga bingung kapan saya apply-nya, karena saking banyaknya gitu kan. Ya, namanya juga anak muda, pernah lulus di fisikanya, tapi saya juga harus lulus di ekonomi. Tapi alhamdulillah
siang hari saya wisuda di ekonomi, sore hari saya terima undangan tes di Astra. mana waktu itu di Astra setengah bulan kemudian gitu. Tes di Astra itu dengan ijazah MIPA kan? Iya, iya dua-duanya akhirnya kan. Iya, dua-duanya. Kemudian lanjutkan dulu Kang. Saya banyak pertanyaan tapi lanjutkan dulu biar audiensnya tahu. Boleh. Nah, setelah itu saya menjadi manajemen trainee di Astra International. Saya ada program HR Officer Development Program, salah satu program fungsi HR gitu. Ada juga Marketing Officer Development Program. Saya masuk ke HR. Wah, sebentar. Manajemen programnya Akang udah milih HR Manajemen Program? Betul. Oh, wow. Saya kalau yang terstruktur di HR itu angkatan kedua saya pada waktu itu. Nah, setelah itu saya bekerja ditempatkan di Astragrafia. Setelah itu ada cucunya namanya Digital Astra Nusantara, itu joint venture company dengan kalau teman-teman lama yang tahun 90-an tuh mungkin kenal Digital Equipment Corporations ya. Jadi mini komputer, high end komputer juga yang compete dengan IBM gitu loh. Joint venture dengan Astragrafia. Astragrafia juga waktu itu salah satu divisinya namanya AGIT, Astragrafia Information Technology. Itu gabung lah pokoknya. Nah, hampir 4 tahun di sana ada opportunity di Freeport. Karena sudah kadung cinta konteks manusia di SDM, maka saya masuk ke Freeport pun juga ngobrolin tentang itu. Nah, awalnya di Freeport mungkin 5 tahun lah saya bekerja di sana karena ditempatkan di tempat jin anak kan waktu itu kan di Papua gitu. Nah, tapi ternyata kali 5 kali 3 plus 2 gitu. 17 tahun saya ada di sana. Sampai akhirnya 2015. Nah, setelah 2015 itu saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke satu perusahaan Jepang. 16. Marubeni Corporation, anak perusahaannya. Base-nya di Muara Enim. Di 2016, karena saya meyakini bahwa belajar itu adalah seumur hidup ya, dari lahir sampai mati gitu. Maka saya ngambil kuliah S2. 2018 lulus 2016 lulus 2018. Di mana Kang S2? Di Trisakti. SDM juga. SDM juga. Nah, pokoknya udah cinta mati lah. Nah, 2016 itu saya bolak-balik loh. 2 tahun saya bekerja, jadi 2 tahun itu 3 tahun saya bekerja di salah satu anak perusahaan Marubeni, PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, base-nya di Muara Enim. Itu setiap hari Jumat sore saya berangkat ke Palembang, terbang, dan hampir setiap minggu selama 2 tahun. Oh, jadi terbang? Terbang. Setiap minggu. Untuk kuliah? Ya ininya sih alasannya makan kuliah gitu kan ya. Tapi sebetulnya untuk menjaga jangan sampai ini sih kelamaan nggak ketemu istri sebetulnya sih. Iya. Jadi ada push factor gitu kan. Saya harus pulang jadinya kan. Nah 2018 anak-anak sudah mulai besar dan saya berpikir bahwa kayaknya nggak fair kalau misalkan saya kasih ke istri gitu ya untuk membesarkan anak sendirian 3 anak. Dan saya putuskan saya kayaknya pulang deh, berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa ada satu pekerjaan yang pas buat saya di Jakarta. Dan menjelang 3 tahun itu saya diterima di local company, mining company, G Resources Group ya. Dia juga nickel mining company. Terus di 2018 saya juga iseng-iseng ngambil S3 di Unpad juga. Oh, udah ngambil S3 juga? Ya. Di SA juga nggak? Di FISIP, yes, bisnis ilmu administrasi, dan majornya juga di HR sih, HR management. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan doakan nanti kalau misalkan ada yang diundang Juni or Juli ini sudah promosi doktor. Gitu ya. Sidang promosi doktor, insya Allah. Itu sih akhirnya saya pindah 2019 itu ada opportunity di Paragon dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya pikir Paragon mungkin tempat yang mungkin cocok ya, passion saya, purpose saya dalam hidup juga semuanya ada di sana sih. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu buat Indonesia via Paragon. Kang, kita coba loncat ya, Yes. karena udah sebut Paragon tadi, ya saya juga dengar dikit gitu kan. Paragon kan cepat banget nih naiknya, gitu kan.
itu gimana mensupport dengan human resources perusahaan yang tiba-tiba gede begitu? Iya, iya. Gini, ada perbedaan bekerja di tambang dengan bekerja di Pasti FMCG. beda banget. Iya, di tambang itu semua resources ada di dalam, Ya. ya kan? Skillful lagi. Ya tinggal kita mau ngambil seperti apa, dan teknologi juga relatif stabil ya. Ya. Sementara di mana di Paragon itu kan FMCG, FMCG. even by market, kompetisinya luar biasa banget. Consumer changes itu luar biasa banget, apalagi ada kejadian pandemik 2,5 tahun atau 3 tahun belakangan kan. Dan di sisi yang lain, opportunity dan penerimaan produk kita di market itu luar biasa besar. Kalau kita ngomongin pangsa pasar itu, market share-nya Paragon, produk-produk Paragon via Wardah, Makeover, ada 12 ya, itu ada mungkin sekitar 30%-an lebih itu. 30%-an market share. Iya, untuk overall cosmetic segment. Yes, dan itu bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan global yang memang sudah lebih lama bekerja di sini, termasuk perusahaan-perusahaan lokal yang juga sudah lama berkiprah di pasar Indonesia sih sebetulnya. Dan salah satu kekuatannya adalah innovation sebetulnya. Inovasi, bagaimana antusiasme, bagaimana environment yang kita bangun itu adalah inovasi. Kalau kita ngomongin inovasi kan ngomongin people. Itu dia. HR di Paragon itu barusan ya kemarin halal bihalal, my CEO Pak Harman itu juga bilang, the core of the operations itu bukan function bisnis, tapi people. Kalau kita ngomongin people and organization, ya HR. Ya kita, ya teman. Jadi betul-betul narasi bahwa people itu ada the most important asset di perusahaan, itu kita exercise di sana sih. Jadi bukan ya selama 20 sekian tahun saya bekerja di tempat lain itu, saya merasa jadi di pinggir gitu. Tapi hari ini jadi di apa? Ada di pinggiran lah. Oh iya. Urusan bisnis ya HR, Miftah lu di samping aja. Kalau misalkan ngurusin karena masalah nggak perform nih, tolong pecatin nih PHK nih ya gitu kan. Terus kalau ada pokoknya kita aja yang di-blame aja, kita tempat sampah gitu kan, nggak perform udah ditaruh di HR aja deh, kita nggak. Saya orang HR harus the best person, bahkan di interview dengan family, karena family juga sangat concern ya, sehingga setiap 2 minggu itu ada ini Kang Nandar, ada interview buat para MT. Dan mereka yang lulus itu harus lulus ujian terakhir itu lewat interview family members. Ibu, bapak, Bu Nur kan memang ada ikut, belajar banget ibu, bapak, Pak Harman, Pak Salman, Ibu Sari ya, Dokter Sari gitu kan. Ada Ibu Dini juga, semuanya ikut. Di luar itu hanya psikolog 1-2 orang, saya. Dan saya mengerti betul bagaimana concern-nya mereka ke aspek people gitu loh. Dan di diskusi mingguan kita punya executive committee meeting ya, semacam board of directors-nya gitu. Yang ngomongin bisnis, ujung-ujungnya apa people. Ini gimana nih people ya gitu loh. Ini gimana nih people nih ya gitu. Itu karena tanpa kualitas dari orang yang ngeran di bisnis, saya pikir nggak ada artinya. Kita bisa cloning strategi marketing, kita bisa cloning yang namanya iya, tapi culture, people and culture nggak bisa. Kang Mita sebentar, soal people ya, karena Kang Mita kan lebih lama sebelumnya, lebih lama di, katakanlah kita sebutlah report gitu ya, 17 tahun. Yang kalau teman-teman MIPA yang sebut people itu bisa jadi itu distraction-nya adalah skill, benar-benar skill teknis ngumpul kan gitu ya. Dikejar gitu ya secara pribadi ya. Kalau saya misalnya di kimia dulu, apa yang bisa itu dulu saya ngambil membran, karena saya pikir membran ya baru nih, cuma bakal gue yang bisa kan gitu ya. Ada challenge-nya ke situ kalau bahasa kami kembali spesialis gitu ya. Sementara dulu Paragon kalau saya tebak itu bukan itu yang dikejar, bukan individual achievement, itu adalah teamwork, communication. Itu gimana Kang balance-nya dari main bola kemudian pindah ke main futsal kan dengan kecepatan. Gini ya, saya belajar dari bagaimana Paragon melihat people ya.
Ya, Ternyata ya, yang penting itu adalah bagaimana mindset kita. mindset. Yes. Jadi yang pertama tuh kapasitas kita untuk belajar ya. Yang kedua mindset kita untuk melihat sesuatu. Kalau kita open minded ya dan kita mau belajar, maka kita lakukan. Coba saya juga pengen tanya ke Kang Nanda setelah belajar 5 tahun di kimia gitu loh. Begitu lulus dan Kang Nanda sekarang juga sebagai CEO gitu satu perusahaan gitu, running the business. Berapa persen sih Kang Nanda ilmu dirimu yang dipelajari MIPA itu ada nggak? Bukan nggak ada pasti. Ada. Tapi Berapa persen coba? Kalau persennya kecil, mungkin 10%. misalnya 10%. 10%. Kenapa? Karena kita kan bukan penemu, kita bukan orang lab. Jadi 10% itu harus dijual dengan 90% ilmu yang lain, kan? Nah, kira-kira 90% itu apa? People. Soft skill. Ya, ini menarik nih. Jadi saya diinterview dikit ya kalau saya jawab ya. Jadi saya jadi technical ya. Kemudian ini yang sangat powerful bagi saya historinya adalah saya orang lab, saya mau kejar hak paten, tahu-tahu pindah ke product development, saya minta ikut trip sama bos saya. Pertama saya trip itu ke Korea, saya ingat banget. Kemudian disuruh nemenin bos saya untuk assess produk Kang Mita. 8 meeting dalam 8 jam, 10 jam. Jadi makan meeting, kemudian ditanya, Nanda kamu milih yang mana? Akhirnya saya bilang, saya milih nomor 5, Mas Cu. Kenapa nomor 5? Apa bagusnya produknya? Mau saya merah. Saya nggak ingat, karena meetingnya 8 ya. Saya nggak ingat produknya apa, dan saya pikir saya akan dimarahi itu. Karena saya udah lupa 8 meeting produk. Terus saya lupa, mohon maaf, saya jujur aja. Tapi kenapa kamu milih nomor 5? Saya nyaman sama dia. Nah itu dia. Yang pertama tuh nyaman, kamu bisa pegang orangnya, karena produk bisa dirubah, orang susah. Jadi itu jawaban saya, 90% orang. Karena ketika Anda develop sesuatu pun, mendeliver ke market, membuat sistem segala macam, kecuali Anda mau achieve penemuan, and never go to market, then 90% will be the even though kita menemukan sesuatu yang baru, you have to go to market. Nah, pada saat ngomongin go to the market, 90% lain ya kan yang memang kita harus bangun. Nah, ya, paham. Jadi pertanyaan berikutnya sebetulnya, kalau misalnya begitu saya salah dong masuk ini dong, masuk MIPA dong. Toh at the end of the day akhirnya kan hanya 5-10% yang saya dapat gitu ya. Kenapa saya dulu nggak ngambil di let's say di ekonomi, di ilmu bisnis ya gitu kan. Saya bilang orang-orang MIPA itu orang-orang yang memang berlatar belakang saintis, betul nggak? Ya. Yang saya sampaikan di awal, eksplorasi intelektual kita diasah betul selama 5 tahun kita kuliah. Kalau hari ini mungkin 4 tahun ya. Kalau dulu zaman kita kan udah hebat banget 5 tahun lulus kan ya. Dengan IPK 2, sekian, alhamdulillah gitu. IPK di atas 2,9, 2,11 di atas 9. Ya. Tapi yang saya dapatkan adalah yang saya tadi awal kombinasi antara daya pikir saya. Jadi frame of thinking saya itu sangat membantu bagaimana saya bekerja, bagaimana saya menyelesaikan masalah. Jadi problem solving, analytical thinking itu saya dapat banget dari saya belajar di fisika. Dan percayalah anak-anak MIPA itu orang-orang unggul, even dibanding dengan anak-anak teknik dalam konteks kerangka berpikir kita. Itu satu tuh ya. Namun kerangka berpikir pinter aja nggak cukup. Saya sampaikan banyak banget orang pinter tuh banyak gitu loh. Saya juga tidak merasa paling pinter, enggak gitu loh. Tapi satu hal yang mereka akan menjadi sukses adalah bagaimana soft skills kita dibangun. Dan soft skills itu dibangun bukan pada saat kita bekerja, harus dibangun sejak kita ngerti bahwa soft skill itu adalah the main contribution kita untuk katakan kalau kita meniti karir kita bisa sukses. Nah, mungkin ada di mahasiswa kita juga jangan berpikir bahwa kalian itu wah gua kan paling pinter, akulah pokoknya. Karena punya kerangka berpikir, tapi the way kita passing atau conveying atau convincing our idea itu berbenturan dengan orang lain, empati kita nggak diasah misalkan, iya kalian akan menjadi orang yang aneh gitu loh.
Ya, karena akan kalau menjadi saya orang yang jadi tukang menurut saya. betul, sorry bahasanya. Jadi maksud saya maksud Akang banyak orang yang dia gagal mengconvincing people terhadap penemuan dia, habis presentasi jadi misah-misuh kan. Betul, betul. Jadi orang tersinggung gitu kan Tersinggung. karena Padahal gue paling pinter gitu kan. ya, orangnya nggak ngerti sih, lah memang Anda berada di situ membuat dia mengerti. Iya, iya, iya. Nah, dan saya sempat ya apa namanya? Ada di titik di mana ego saya tuh nomor satu. Saya paling pinternya. Sebentar, udah dia di HR atau sebelum HR? Sebelum waktu zaman kuliah. Oh iya, paham. Kalau Tapi jadi waktu HR kan waktu udah awal belajarnya beda. kuliah, bukan kuliah duanya bukan. Tapi waktu di fisika, eh, fokus saya adalah bahwa saya harus belajar dan I don't care about the other people. Iya, iya, iya. Buat saya ada kalau misalkan saya punya pendapat, saya sumekeh, orang lain mau tersinggung atau apa, emang gue pikirin. Tapi ada begitu saya kuliah di ekonomi, saya mulai belajar tentang bagaimana interaksi dengan orang kan. Bukan ekonominya. Ada satu buku yang membuat saya bertransform. Apa itu? Yaitu saya ingat betul sampai sekarang ya. Buku tuh namanya buku lama ya. Buku apa ya? Berpikir dan berjiwa besar. David J. Scott. Ya. Aku baca kelas 1 SMA apa 3 SMP. Wah, keren banget. Saya kelas mungkin ya tingkat DJ Squad kalau nggak salah. semester 6 semester 7. Ya, ya. Saya bilangin asumsi saya pada waktu itu, lu kok salah semua gitu loh. Ya, Saya ya. kalau ketawa sendiri, lu kok salah semua gitu loh. Saya Hmm. baca dari halaman ke halaman, itu seperti saya ditampar oleh saya sendiri gitu. Kamu kok begitu sih? Ya Allahu Akbar. Kok begini? Oh pantes. Teman-teman saya pada saat saya minta feedback, biasa ngobrol karena sahabat gitu kan. Tolong dong, kasihin dong apa namanya masukan. Loh kok, wah kamu Miftah katanya, merasa pang pinter nak, kalau ngomong itu pakai standar sendiri, nggak ngelihat orang lain itu bervariasi. Saya juga nggak ngeh. Apa iya? Enggak ah. Oh iya udah pakai masukan tapi nggak ngeh tuh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, transformasi dalam hidup saya yang kedua adalah saya masuk ke HR, ke SDM. Di SDM mungkin 7 tahun pertama, saya juga masih ngeliat orang tuh hitam putih. Kalau yang namanya saya dibayar oleh perusahaan, I don't care about the other people. Apalagi saya diserahi tugas karena saya dari fisika kan. Kreativitas saya bagus. Salah satu tugas saya itu adalah di compensation and benefit. Ya. Kalau ngomongin compensation, apalagi waktu itu di Freeport ya, dealingnya dengan union, dengan serikat pekerja. Ya. Sekali negosiasi bisa 3 bulan, 7 kali berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain di Jakarta, hanya untuk mengentertain, jangan sampai mereka ngajak ribut di lapangan, akhirnya strike gitu loh, akhirnya mogok. Dan saya bisa memuter-muterin sesuatu, meskipun niat saya tetap baik, tapi dengan analisis saya bisa dapetin misinya perusahaan. Tapi satu hal, misinya perusahaan tercapai, tapi anak-anak belum tentu puas. Karena mungkin pola komunikasi, pola menjelaskan saya, yang selalu berpikir bahwa ini kan misinya perusahaan, I don't care dengan kamu, yang penting gua menyelesaikan masalah, selesai, berhasil, that's it gitu loh. Nah, akibat akumulasi itu ada strike besar, ada mogok besar di 2011. Di sanalah tamparan kedua dalam hidup saya, melihat bahwa oh ternyata orang itu beda ya, orang tuh komplit gitu loh. Orang tuh bukan hanya dihitung betul, dihitung dari nilai uang ya gitu ya. Lu kasih human capital ya. Idenya, tapi ternyata bukan ya gitu. Orang tuh ingin diapresiasi, orang tuh ingin didengar ya. Kita juga meskipun hati kita bergelora gitu ya, tapi kita harus tetap tersenyum. Hal-hal semacam itu tuh yang membuat saya itu jadi oh iya ya, harus apa namanya mengerti tentang orang lain gitu. Sebelum 2011 saya tuh pakai topeng tuh tebal sekali. Saya harus dipandang karena saya Vice President Industrial Relations, dealing dengan many people, kalangan-kalangan karyawan lokal, non-staff gitu kan. And that is not easy job. Di VP di Freeport itu salah satu posisi yang luar biasa waktu itu. Dari mungkin 20-30 orang tuh saya 15-20 orang itu nasional, saya termasuk salah satunya gitu kan. Nah,
revolusi mental saya yang ketiga itu pada saat saya jadi pengajar. Jadi Gimana? saya diminta jadi trainer di salah satu perusahaan, ada vendor. Saya nggak bisa selingan. Saya tuh kalau bercerita tentang sesuatu bisa hanya 1 jam kuatnya. Setelah itu kehilangan arah lah. Karena saya harus menjaga diri saya kan. Nah, pada saat saya masuk ke satu lingkungan itu, saya akhirnya dipaksa untuk menjadi trainer dan saya ikut bukan di Freeport, di satu oil company di Pekanbaru, ya. Dan saya tidak kenal sama sekali dengan orang itu. Akhirnya potensi saya tuh, saya nggak ngerasa bahwa saya tuh sebagai vice president. Saya adalah trainer, orang lain nggak ngerti perilaku saya di lingkungan saya. Jadi saya lepas tuh. Begitu saya lepas ya, setelah selesai hari kedua itu apresiasi dari mereka luar biasa banget. Mereka langsung kontak ke outsource company-nya gitu ya. Saya waktu itu masih kerja di Freeport. Nakal juga, tapi ngambil cuti, bukan ngambil korupsi ini ya. Nah, tapi saya ada kepuasan tertentu. Oh iya ya, kalau kita honest, keontentikan Identifikasi. kita itu dibangun, kita nggak pakai tedeng aling-aling, nggak pakai mask gitu ya. Hanya enak deh hidup ya. Kita flowing aja deh. Itu revolusi mental saya ketiga. Dan dari sana saya ngapain ya? Saya jaga image, saya pakai topeng dan sebagainya. Kalau saya marah aja. Tapi percayalah bahwa hati saya itu marah untuk kebaikan. Contoh, karena saya waktu itu juga terkenal agak-agak galak dikit lah. Karena saya dealing dengan orang-orang yang memang galak-galak gitu kan. Ya, ditambah. Penambang gitu kan. Dan Kang Nandar kebayangkan dari 95% cowok-cowok maco minor yang ketemu keluarganya tuh 6 bulan sekali, mungkin ngelihat kambing lewat juga cantik banget gitu kan. Hari ini moving ke 90% majority itu perempuan gitu. Bisnisnya makanya itu yang dari awal pengen saya gali di situnya, karena begitu saya baca CV ada perubahan. Makanya saya bilang sama-sama main bola, satu di lapangan besar, satu di futsal kan. Nah, ternyata ya lesson learn saya, insight saya, apa yang bikin saya ini ya, growth mindset tadi, keinginan belajar, bahwa saya learn and unlearn and learn again, itu ternyata tertanam pada diri saya. Saya akhirnya dari orang yang kekeh di awal tahun 90-an, yang kalau pendapat saya A itu orang lain pasti salah aja, sampai hari ini saya menanggalkan itu semuanya, ego saya, tapi saya lebih banyak dengerin, terus saya berdiskusi, apalagi kita dealing dengan anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda, anak-anak pemudi, bukan muda lagi, muda yang pemudi gitu. Yang para pinter-pinter banget anak-anak sekarang, digital savvy, bacaannya tuh luar biasa banget. Saya punya seperangkat series of experience, yang saya bawa adalah wisdom-nya. Yang saya bawa adalah trigger-trigger kepada mereka gitu loh. Kalau dari sisi technicality mereka jauh lebih pintar. Dan lewat saya tidak tidak memposisikan bahwa saya lebih pintar, saya lebih berpengalaman gitu apapun. Mereka akhirnya lama-lama nyaman sih. Even though saya ngelihat tim saya itu seperti layaknya ngelihat anak-anak saya gitu, karena hampir seumuran. Di bawah ya mungkin 90% dari total karyawan kita tuh di bawah 30 tahun gitu loh. 50% Paragon people di bawah 90. Iya, 500 orang itu join ya dari fresh graduate itu 3 tahun terakhir. Kalau kita fresh graduate ke atas ya. Kalau misalkan operator ada yang memang sudah lebih 40 tahun, 1-2 sudah mulai pensiun gitu ya. Tapi satu kunci yang menurut saya sih mungkin juga ini penting buat teman-teman semuanya adalah satu, kemampuan kita mengasah soft skills kita sih. Technical skills is one thing, tapi percayalah technical skill tuh akan obsolete ya, apa tuh? Kadaluarsanya tuh cepat. Karena apa? Karena teknologi berkembang. Kembang terus. Market berubah terus dan kita harus mengubah. Pengalaman di Paragon, kapabilitas organisasi itu harus segera dinaikkan karena untuk untuk mengadres
kebutuhan pelanggan yang memang juga berubah. Gitu. Orang-orang kan perlu waktu. Kalau kita nggak punya growth mindset, kalau kita nggak punya passionate to learn and learn gitu ya, itu kita akan ketinggalan. Saya sampaikan ke tim saya juga, kalau kita nggak belajar, maka kita akan cepat obsolete dan kita nggak relevan lagi hidup di dunia ini. Dan untuk menjadi orang yang orang yang selalu relevan dengan dunia yang berubah cepat ini, ya kita harus mau loncat dari satu comfort zone untuk menuju ke comfort zone yang berbeda lagi. Pasti in between ada rasa nggak nyaman. Dan menurut penelitian katanya hanya 2% populasi yang mau seperti itu. 2%? Yes, 90%, 98% itu orang udah nyaman, udahlah sini aja udah enak. Kamu itu apa? Diajak berubah, ngapain sih? Kita kan sudah di market leaders gitu loh. Kamu itu sebentar, saya tahu itu susah, tapi 2% angka statistik yang bagi saya tetap shocking ya. Karena bahkan di dunia usaha, pengusaha-pengusaha baru, saya kutip lah Pak Budisman misalnya. Pak Budisman itu nyebut 1 di antara 20 kan 5%. Jadi untuk dunia usaha, tingkat keberhasilan 5%. Kalau kami kita sebut untuk berubah saja 2% ya agak surprise. Saya pikir untuk berubah lebih mudah daripada berusaha. Oh, enggak? Ya, artinya gini, berusaha. Kalau kita ngomongin people ya, kalau ini kan nggak usahanya kan, iya kan? Iya. Kalau coba deh browsing deh, ngomongin mengenai comfort zone ada itu. Itu ada. Tapi ya, maksudnya kamu itu pasti datanya benar, tapi I just knew the data, which is shocking for me. Ya, anak-anak MIPA, anak-anak Unpad, saya setuju tuh. Ada keunggulan lain ya dari sisi fleksibilitas. Flexibility. Ada adaptability terhadap situasi yang baru. Anak Unpad itu daya eksekusinya tuh keren. Dan karena adaptability tadi juga akhirnya mengakibatkan orang bisa diterima gitu. Nah, untuk naik ke atas bukan masalah kapabilitas yang kalah dibanding dengan orang-orang lulusan lain, tapi confidence level kita.